Aku meninggalkan kampung kecilku di Lamongan supaya keluarga tak lagi kelaparan. Pikirku, bekerja di luar negeri adalah jalan. Tapi tak pernah terbayang bahwa rumah besar itu akan menjadi penjara, dan manusia yang kupanggil, majikan, berubah menjadi sesuatu yang membuat jiwaku hancur. Aku bercerita bukan untuk mengadu, tapi supaya suara kami terdengar, suara perempuan yang berkorban demi keluarga. Dengarkan malam pertamaku yang mengubah segalanya, dan bagaimana satu bantuan tak terduga menyalakan sedikit harap. Cerita ini adalah kisah fiksi yang terinspirasi dari realita. Setiap kemiripan dengan orang nyata adalah kebetulan. Sebelum cerita dimulai, mari kita doakan semua keluarga yang sedang berjuang agar dilapangkan jalannya. Jika kisah ini menyentuhmu, bantu channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan bagikan. Setiap dukunganmu berarti besar. Kami berterima kasih atas doa, komentar, dan dukungan kalian. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi channel ini. Lamongan pagi itu panas tetapi penuh harap. Aku berdiri di teras rumah, tas kain kusut di bahu, dan memandang jalan desa yang membawaku ke stasiun. Namaku, hanya sebuah kata biasa bagi banyak orang, tapi untuk ibu dan adik-adikku ia berarti harapan. Aku menekuk bibir, menahan tangis yang datang bukan karena takut berangkat, melainkan karena tanggung jawab yang mendesak. Beberapa bulan sebelumnya aku masih berjualan kue keliling. Ketika ada tawaran bekerja di luar negeri, pamanku meyakinkan, gajinya besar, bisa bantu keluarga. Rasa takut dan rasa percaya bertengkar di dadaku. Akhirnya aku mengutarakan niat pada ibu. Ia menggenggam tanganku, matanya merah, setuju dengan berat hati. Pergi, nak, bawa doa ibu, katanya. Doa itu menempel di hatiku sampai ke pesawat. Prosesnya cepat, pelatihan singkat, dokumen, dan penerbangan malam yang panjang. Ketika pesawat lepas landas, aku menatap lampu kota yang mengecil, lalu menutup mata sambil memeluk kecil foto keluarga yang kusimpan di dompet. Di kepalaku, terbayang rumah besar yang akan kulayani, mewujudkan mimpi keluarga atau tersesat dalam rindu yang panjang. Setiba di kota asing, semua terasa megah dan asing. Agen menjemputku dan mengantarkanku ke sebuah rumah besar yang lebih menyerupai istana kecil daripada rumah biasa. Di sana aku bertemu majikan yang ramah pada sambutan pertama, seorang pria Arab berpakaian rapi, senyum yang membuatku lega. Istrinya menyambutku lembut, anak-anak kecil berlarian, dan aku pun mulai bekerja. Rutinitas di awal tampak normal, bersih-bersih, mencuci, menyiapkan makanan. Hari-hari pertama kulakukan pekerjaanku dengan tekun. Rumah itu bersih hingga setiap sudut memantulkan cahaya. Aku diberi kamar kecil yang rapi, makanan yang cukup, dan jadwal yang padat. Pada malam-malam awal aku tidur dengan keyakinan bahwa aku sedang bekerja demi sesuatu yang lebih besar. Biaya sekolah adik, rumah kecil yang diimpikan ibu. Namun, perlahan, ada gestur-gestur kecil yang membuatku tidak nyaman. Sekilas tatapan itu terlihat biasa, namun semakin hari hadir dengan nuansa lain. Lebih lama, lebih mengamati. Ia kerap memanggilku dengan alasan sepele, menanyakan hal yang bisa diselesaikan sendiri oleh keluarga. Pada satu sore, saat aku menata buku di ruang kerja, ia berdiri di belakang, terlalu dekat. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengalihkan pandangan, berpura-pura sibuk. Hal-hal kecil itu menumpuk, seperti pasir yang menutup mulut sumur. Semua berubah ketika istri majikan pergi untuk urusan keluarga. Rumah menjadi lebih hening. Langkah kaki lebih berat di lorong-lorong marmer. Suatu sore ia memanggilku ke ruang kerja, duduk menghadapku sambil memegang secangkir teh. Pertanyaan-pertanyaan biasa berubah menjadi kalimat yang membuat pundakku menegang. Kamu cantik, katanya. Pujiannya, pada awalnya membingungkan, perlahan terasa seperti jaringan yang menjerat. Aku mencoba menjauh, menjaga sopan santun, tetapi di dalam ada kerikil besar ketakutan. Aku mengunci pintu kamarku setiap malam, mempercepat pekerjaan, dan berusaha menghindari kontak mata. Namun takdir seperti bergurau, menjatuhkanku pada pilihan yang tak pernah kugariskan, mengalah pada kehendaknya, atau menanggung risiko lebih besar. Kekuatan di rumah itu bukan padaku. Aku sadar, kini aku bukan lagi tamu, aku bagian dari sesuatu yang lebih rumit. Malam itu aku menulis sepatah kata pada selembar kertas. Untuk ibu, aku berjuang. Lalu aku menggulungnya ke dalam dompet, menyimpan harap. Hembusan angin dari ventilasi kamar terasa berat,
seperti memberitahu bahwa ujian yang lebih besar baru saja dimulai. Aku menutup mata dan berdoa, meminta agar Tuhan memberiku jalan keluar jika aku harus memilih antara kehormatan dan keselamatan. Hari-hari berikutnya di rumah besar itu berjalan seperti biasa di permukaan, tapi tidak pernah benar-benar sama lagi bagiku. Pagi dimulai dengan menyapu halaman luas, merapikan ruang tamu yang penuh marmer, hingga menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Dari luar, seolah-olah aku hanya seorang pekerja rumah tangga biasa, sibuk dengan rutinitas yang jelas. Tapi di dalam hati, setiap detik kurasakan ada tatapan yang menempel di punggungku, seakan aku tidak pernah benar-benar sendiri. Majikan pria itu sering duduk di ruang kerja berlapis kayu oak, pura-pura sibuk membaca dokumen. Tetapi dari sudut mataku, aku melihat pandangan yang menelusuri gerakanku terlalu lama. Kadang, ia memanggil hanya untuk hal-hal sepele, seperti menuangkan air minum padahal teko ada di hadapannya. Senyumnya tidak lagi terasa ramah, melainkan seperti kode yang sulit kupecahkan. Setiap kali aku menunduk menghormati, tubuhku kaku. Aku tahu ada sesuatu yang bergeser dari hubungan majikan dan pekerja. Suatu sore, aku sedang menyusun buku di perpustakaan kecil istana itu. Aroma karpet Persia bercampur dengan kayu manis dari dupa yang terbakar. Suasana hening, hanya terdengar bunyi jarum jam besar. Aku berdiri di tangga kecil untuk meraih buku di rak atas. Saat itulah aku merasa langkah berat mendekat. Begitu menoleh, ia sudah berdiri di belakangku, terlalu dekat. Nafasku tercekat. "Turunlah, biar aku saja," katanya, tapi suaranya tidak terdengar sebagai tawaran, melainkan perintah. Aku buru-buru menurunkan kaki, tanganku gemetar. Jarak kami hanya sejengkal. Dadaku sesak. Aku segera berpura-pura merapikan meja agar bisa menjauh. Malam-malam menjadi semakin sulit. Aku mengunci pintu kamarku setiap kali masuk. Telingaku tajam, mendengar setiap derit lantai di lorong. Kadang langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Ada bayangan kaki di bawah pintu, kemudian pergi setelah beberapa menit. Aku menggigil di bawah selimut, menahan napas. Doa jadi satu-satunya pelindungku. Di dinding kamar kecilku, bayangan lampu malam menari, seakan menegaskan bahwa aku sendirian menghadapi ketakutan ini. Aku mencoba mencari penghiburan dengan berbicara kepada seorang pelayan istana lain yang lebih muda. Matanya teduh, wajahnya menyimpan lelah yang sama. Ia berbisik hati-hati. "Sabar, jangan melawan. Banyak yang sudah mengalami hal ini. Jika kita keras, kita bisa lebih menderita." Kata-katanya menusukku. Jadi aku bukan satu-satunya. Ada banyak kisah yang terkubur dalam tembok marmer ini. Itu membuatku semakin takut, tetapi juga menyalakan sedikit nyala perlawanan di hatiku. Aku tidak ingin bernasib sama. Hari itu semakin terasa panjang. Setiap kali aku lewat lorong, aku merasa seperti berjalan di jalur yang sudah ditentukan. Aku harus melayani, tersenyum, menuruti. Tapi hatiku menolak. Aku mulai mencatat jam-jam di mana ia sering memanggilku, pola gerakannya, bahkan kapan istrinya pergi. Catatan kecil itu kusembunyikan di bawah kasur. Rasanya seperti mempersiapkan diri menghadapi badai yang pasti datang. Suatu malam, aku dipanggil ke ruang makan utama. Meja panjang berlapis taplak beludru, lilin-lilin menyala, tapi kursi hanya ada dua, dia dan aku. Aku menunduk, menunggu instruksi. Ia berbicara singkat tentang pekerjaan, kemudian beralih pada kata-kata yang membuat jantungku berhenti. "Kamu tahu, aku bisa membuat hidupmu lebih mudah, kalau kamu mau." Nada suaranya datar, tapi tajam seperti pisau. Aku menggenggam ujung rokok erat, berusaha menahan gemetar. Aku tahu, permainan ini sudah tidak bisa kuabaikan lagi. Malam itu, aku kembali ke kamar, menulis dalam catatanku dengan tangan gemetar. Ia akan memaksaku. Aku harus bersiap. Aku tidak bisa selamanya diam. Saat pena jatuh dari tanganku, aku menatap langit-langit. Aku merasa seperti burung yang terkurung di sangkar emas. Indah dari luar tapi menyakitkan di dalam. Hanya waktu yang akan menentukan kapan sangkar itu akan hancur, atau aku yang hancur lebih dulu. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ketegangan di rumah itu kian nyata. Seperti tali yang menjerat leherku semakin erat setiap kali aku bernapas. Aku berusaha melarikan diri dalam rutinitas. Mencuci, menyetrika, menyiapkan makanan. Namun semakin aku menghindar, semakin jelas keinginan itu terasa dari setiap tatapan majikan pria yang mengawasiku.
Sampai suatu malam, ia memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu remang, hanya diterangi lampu meja dan aroma dupa. Aku berdiri dengan kepala menunduk, menunggu instruksi. Tapi tidak ada perintah pekerjaan malam itu. Yang ada hanyalah sebuah percakapan yang membuat darahku dingin. Aku tidak ingin ada jarak di antara kita, katanya perlahan. Aku bisa melindungimu, memberi lebih dari yang bisa kau bayangkan, jika kau bersedia menjadi milikku. Aku menggenggam ujung rokku erat. Saya datang ke sini untuk bekerja, Tuan, jawabku lirih. Tapi suaraku nyaris tak terdengar. Ia mendekat. Jaraknya hanya sejengkal. Tatapan matanya tajam, seakan-akan kata-kataku tidak ada artinya. Di negeri ini, perempuan sepertimu tidak punya pilihan, bisiknya. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan dengan ketakutan yang konstan. Aku tahu ujian besar sebentar lagi datang. Hingga akhirnya, pada suatu malam, ia membawa seorang pria tua berjubah, seorang penghulu yang berbicara dalam bahasa yang tidak ku mengerti sepenuhnya. Di ruang tamu megah itu, aku duduk dengan tubuh gemetar. Beberapa kata Arab diucapkan, lalu aku diminta mengangguk. Tanganku dingin, jantungku berpacu. Aku sadar, aku baru saja dinikahkan secara siri. Tidak ada keluarga. Tidak ada saksi dari pihakku, hanya aku yang terseret dalam keputusan yang dipaksakan. Setelah itu, aku ditempatkan di kamar berbeda. Tempat tidur besar dengan spray sutra merah, lilin-lilin menyala, dan suasana yang bagiku terasa seperti ruang pengadilan, bukan kamar pengantin. Aku duduk di tepi ranjang, tubuhku bergetar. Ia masuk dengan langkah tenang, mengenakan jubah hitam berbordir emas. Wajahnya dingin, tidak lagi menyembunyikan apa-apa. Sekarang kau milikku, katanya. Aku menunduk. Air mata menetes tanpa bisa kucegah. Malam itu adalah malam paling panjang dalam hidupku. Setiap detik berjalan seperti jam. Aku berusaha menguatkan hati, berdoa agar badai itu segera berlalu. Tidak ada keindahan, tidak ada kebahagiaan, hanya luka yang tidak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Di antara tangis yang tertahan, aku hanya bisa berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan selamanya terjebak dalam sangkar ini. Aku harus mencari jalan keluar, walau itu berarti mempertaruhkan nyawaku. Keesokan paginya, aku melihat wajahku di cermin. Mata sembab, pipi bengkak karena tangis. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Gadis desa yang dulu penuh harapan telah berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Namun di balik luka itu, ada api kecil yang tumbuh. Api tekad untuk bertahan hidup, untuk melawan. Meski aku belum tahu caranya. Aku berjalan ke kamar kecilku, menulis di kertas kusam, mereka bisa merenggut tubuhku, tapi tidak akan merenggut kehormatanku. Aku akan mencari jalan. Kata-kata itu kutempelkan di balik cermin, sebagai pengingat bahwa meski aku telah dipaksa tunduk, aku masih punya kekuatan untuk bangkit. Luka malam itu menjadi saksi, sekaligus alasan untukku tidak menyerah. Hari-hari setelah malam itu menjadi neraka bagiku. Aku bekerja seperti biasa, tetapi jiwaku kosong. Setiap kali langkah majikan terdengar di lorong, tubuhku kaku. Tatapannya, kata-katanya, semuanya meninggalkan luka yang tidak bisa sembuh begitu saja. Aku merasa terjebak dalam dunia yang tampak mewah di luar, namun penuh duri di dalam. Rumah megah itu bukan lagi tempat bekerja, melainkan penjara yang tidak kasat mata. Aku berusaha menyembunyikan kesedihanku dari para pelayan lain, tetapi mata mereka terlalu jujur. Suatu malam, ketika aku sedang mencuci piring di dapur, seorang pelayan muda mendekat. Ia berbisik, "Kamu bukan yang pertama. Banyak dari kami hanya bertahan demi hidup." Tatapannya kosong, suaranya pelan, seolah takut tembok bisa mendengar. Aku tercekat, menyadari bahwa duka ini bukan hanya milikku. Ada begitu banyak kisah yang terkubur, tidak pernah sampai keluar istana. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil menjadi titik balik. Aku diminta mengantar minuman ke garasi. Di sana aku bertemu sopir keluarga, seorang pria asal Madura. Wajahnya ramah, berbeda dengan aura dingin penghuni rumah. Ketika aku menjatuhkan gelas karena tangan gemetar, ia menoleh dengan mata prihatin. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku hanya mengangguk, takut bicara. Namun tatapan matanya memberi sinyal. Ia tahu ada sesuatu yang salah.
Kesempatan datang ketika suatu malam aku diminta membersihkan ruang kerja. Di meja, aku menemukan secari kertas catatan kecil, ditinggalkan entah oleh siapa, sebuah nomor telepon dan tulisan singkat, "Hubungi jika butuh bantuan. KBRI." Jantungku berdegup kencang. Aku menyelipkan kertas itu cepat-cepat ke dalam lengan bajuku. Malam itu aku hampir tidak tidur, membayangkan kemungkinan yang selama ini kuanggap mustahil, melarikan diri. Hari-hari berikutnya aku mulai lebih sering memperhatikan gerak-gerik sopir. Ia kadang memberikan isyarat kecil, senyum tipis, anggukan singkat, seolah mengatakan bahwa ia siap mendengarkan jika aku berani bicara. Aku menimbang, ragu, takut jika ini hanya jebakan. Tetapi rasa putus asa mengalahkan rasa takutku. Suatu sore, ketika aku membawa makanan ke ruang tamu, aku berani berbisik lirih. "Tolong aku." Kata-kata itu hampir tidak terdengar, tapi matanya menangkapnya. Ia mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Malam itu aku kembali menulis di catatan rahasiaku. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Jika ada sedikit saja kesempatan, aku akan pergi. Biarpun harus berlari dalam gelap. Tulisan itu kututup dengan air mata. Tapi di dalamnya ada sedikit cahaya. Cahaya dari harapan. Beberapa hari kemudian, sopir itu menemukan kesempatan berbicara sebentar saat mengantarku ke pasar. Suaranya rendah, cepat, hampir berbisik. "Jika kamu siap, aku bisa membawamu. Tapi harus hati-hati. Sekali ketahuan, semuanya berakhir." Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar. Bagiku, risiko itu lebih baik daripada terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Aku kembali ke kamar malam itu dengan hati berdebar. Aku menatap cermin, melihat bayangan diriku sendiri, wajah yang sudah tidak sama seperti ketika aku berangkat dari Lamongan. Ada luka, ada lelah, tetapi juga ada api kecil yang baru tumbuh. Api keberanian. Aku tahu, jalan yang kupilih berbahaya. Tapi jika aku tidak melakukannya sekarang, mungkin aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Hari itu, aku bekerja dengan jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada rasa aneh yang tidak bisa kusembunyikan, karena aku tahu malam ini mungkin akan menjadi malam terakhirku di rumah besar itu. Sopir sudah memberi isyarat singkat di pagi hari ketika kami bertemu sekilas di dapur. Sebuah anggukan kecil. Artinya, rencana sudah matang. Aku harus siap. Tak ada lagi jalan kembali. Malam tiba. Udara di luar dingin. Angin gurun berembus membawa aroma pasir yang khas. Aku menyelesaikan pekerjaanku lebih cepat. Lalu kembali ke kamar. Kututup pintu rapat-rapat. Duduk di tepi ranjang. Dan berdoa panjang. Di meja kecil, foto keluarga dari Lamongan kutatap lama. "Ibu, doakan aku," bisikku. Tanganku bergetar saat meraih jilbabku, melilitkannya dengan cepat. Di balik rokku, kertas berisi nomor KBRI masih kusimpan rapat. Itu senjataku satu-satunya. Sekitar tengah malam, langkah kaki sopir terdengar di lorong. Ia memberi ketukan singkat di pintu kamarku. 3 kali, pelan, sesuai kesepakatan. Aku membuka pintu dengan hati-hati. "Ayo cepat," katanya lirih. Aku mengikuti di belakangnya, menahan napas. Lorong itu gelap, hanya diterangi cahaya redup lampu dinding. Suara detak jam di ruang tengah terdengar menakutkan, seakan menghitung setiap detik kesempatan kami. Kami menyusuri jalan ke garasi. Suara langkah kami beradu dengan lantai marmer, dan sesekali aku merasa bayangan bergerak di belakang. Hatiku hampir melompat keluar dari dada. Sopir itu memberi isyarat agar aku bersembunyi di balik pilar ketika penjaga lewat. Setelah keadaan aman, kami kembali berjalan. Aku menunduk, hampir tidak berani bernapas. Setibanya di garasi, ia membuka pintu mobil hitam dengan cepat. "Masuk," katanya singkat. Aku segera masuk dan berjongkok di lantai belakang. Tubuhku bergetar hebat. Mesin dinyalakan perlahan, dan mobil meluncur keluar. Pintu gerbang utama terbuka tanpa kecurigaan karena ia adalah sopir kepercayaan. Aku menutup wajah dengan jilbabku, menahan air mata. Di luar sana, malam kota Arab terasa begitu luas, tapi bagiku masih penuh ancaman. Perjalanan terasa lama meski hanya beberapa kilometer. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang menemani. Aku terus berdoa dalam hati, takut mobil tiba-tiba diberhentikan. Namun Tuhan seolah memberi jalan. Kami berhasil mencapai sebuah bangunan sederhana dengan pagar tinggi,
kantor perwakilan KBRI. Sopir menepikan mobil. "Cepat turun," katanya. "Semoga selamat." Aku menatapnya dengan mata penuh air. "Terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku tidak tahu apa jadinya." Ia hanya tersenyum tipis, lalu pergi meninggalkanku. Dengan tangan gemetar, aku menekan bel di gerbang. Beberapa menit kemudian, seorang petugas perempuan berkerudung biru tua muncul. Matanya terkejut melihat keadaanku. "Masuklah, cepat," katanya sambil membuka pintu. Begitu aku melangkah masuk, rasanya seperti menghirup udara baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit aman. Gerbang itu menutup di belakangku, seolah memutuskan rantai panjang penderitaan. Di dalam, aku diberi kursi, segelas air hangat, dan selimut. Petugas itu mendengar ceritaku dengan sabar. Suaraku pecah, kata-kata terhenti oleh tangis. Tapi ia hanya menepuk bahuku, berkata, "Kamu sudah selamat sekarang. Kami akan melindungimu." Kata-kata itu membuatku menangis lebih keras. Tetapi kali ini ada lega di dalamnya. Aku tidak lagi sendirian. Malam itu, aku tidur di ruang sederhana dengan kasur tipis. Tapi bagiku itu adalah tempat paling aman di dunia. Tidak ada marmer mewah, tidak ada lampu kristal, tidak ada tatapan yang menakutkan. Hanya keheningan, doa, dan harapan baru. Aku tahu perjalanan pulang masih panjang. Ada proses hukum, ada dokumen yang harus diselesaikan. Namun di hatiku, api keberanian itu kini menyala lebih besar. Aku selamat, setidaknya untuk malam ini. Hari-hari di KBRI terasa berbeda. Dindingnya tidak semewah istana tempat aku bekerja dulu, tapi hangat dengan rasa aman. Di sana aku bertemu dengan beberapa perempuan lain yang kisahnya tak jauh berbeda dariku. Ada yang melarikan diri dari majikan kasar, ada yang ditipu agen. Kami saling bertukar cerita, saling menguatkan. Di tengah luka yang kami bawa masing-masing, ada ikatan baru yang membuatku tidak merasa sendirian lagi. Petugas di KBRI membantuku mengurus dokumen. Proses itu tidak mudah. Ada interogasi, ada berkas yang harus dilengkapi, ada peringatan agar aku bersiap menghadapi kemungkinan dipanggil oleh pihak berwenang setempat. Tapi aku merasa jauh lebih tenang karena ada orang-orang yang berpihak padaku. Mereka menepuk bahuku, menyemangati, berkata, "Kamu sudah berani. Sekarang waktunya pulang." Beberapa minggu kemudian, akhirnya tiket pesawat ke Indonesia ada di tanganku. Aku menggenggamnya erat, seakan itu adalah kunci kebebasan. Malam sebelum berangkat, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ranjang kecil di shelter, memandangi bintang di langit dari jendela. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak lagi menangis karena takut, melainkan karena syukur. Aku masih hidup, aku masih punya kesempatan untuk pulang, untuk menata ulang hidupku. Hari kepulangan itu datang. Aku menaiki bus kecil yang membawa kami menuju bandara. Hatiku berdegup kencang ketika pesawat lepas landas. Dari jendela, aku menatap lampu-lampu kota yang semakin mengecil. Rasa lega bercampur dengan luka, seperti daun yang gugur namun tetap menjadi bagian dari pohon. Aku menutup mata, berdoa. Semoga semua yang kualami menjadi pelajaran, bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang lain. Beberapa jam kemudian, roda pesawat menyentuh landasan di tanah air. Suara riuh penumpang, aroma khas udara tropis yang lembab, membuat mataku panas. Aku kembali ke negeri sendiri. Saat melewati pintu kedatangan, kulihat sosok ibu dan adik-adikku menunggu. Mereka tampak cemas, lalu menangis ketika melihatku. Aku berlari memeluk mereka, dan tangisku pecah. "Aku pulang, Bu." Itu kalimat yang selama ini terus kurindukan. Di pelukan mereka, semua rasa takut yang menumpuk seakan luruh. Beberapa hari setelah kembali ke kampung, aku mulai menulis kisahku di buku catatan. Halaman demi halaman terisi dengan cerita pahit yang pernah kutahan sendiri. Aku tahu, luka itu tidak akan hilang dalam semalam, tapi menuliskannya membuatku merasa lega. Aku ingin orang lain belajar. Jangan mudah percaya janji manis, dan jangan biarkan dirimu terjebak tanpa suara. Setiap perempuan berhak memilih hidupnya sendiri. Malam itu, aku duduk di teras rumah. Angin desa berembus lembut. Suara jangkrik mengisi sunyi. Aku memandang bintang, sama seperti ketika aku masih di negeri asing. Bedanya, kali ini aku tersenyum. Aku mungkin telah kehilangan sebagian dari diriku di perjalanan itu,
tetapi aku juga menemukan sesuatu, keberanian. Kini aku tahu, tidak ada yang lebih berharga daripada pulang dengan selamat, bersama cinta keluarga, dan keyakinan bahwa aku bisa memulai lagi dari awal.